Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'alana minas saimina was sabirina wal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita semua saat ini sedang mengaktualisasikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam surat Al-Baqarah 183. Sungguh luar biasa. Ayat ini menggambarkan makna filosofi yang sangat tinggi bagi kehidupan kita. Betapa tidak, ayat ini menggambarkan manusia-manusia pilihan yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Miliaran manusia yang dicipta oleh Allah di alam semesta, tetapi yang dipanggil oleh Allah sifat khusus, yakni sifat orang-orang yang beriman. Tujuan berpuasa adalah membentuk karakter manusia pada posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bagaimana makna filosofi yang tergambar dengan tanah. Unsur tanah adalah unsur sebagai bentuk asal muasalnya manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Dengan tanah ini kita bisa memaknai ibadah saum. Betapa kita melihat para pembuat genteng yang mengambil tanah dari genteng-genteng itu dibuat. Tidak semuanya tanah dibuat genteng. Tentunya para pembuat genteng mengambil tanah-tanah pilihan. Setelah diambil tanah-tanah pilihan, kemudian dikumpulkan pada tempat-tempat yang tertentu. Kemudian diaduk sedemikian rupa agar memenuhi apa yang menjadi pembuatan-pembuatan genteng itu sendiri. Setelah diaduk sedemikian rupa, maka kemudian genteng itu dicetak dengan ukuran-ukuran tertentu, ukuran-ukuran yang diharapkan oleh pembuat genteng. Setelah dicetak kemudian genteng dipanaskan, dijemur atau diopen dengan ketentuan panas derajatnya sekian. Setelah kering genteng itu kemudian baru dibakar dengan panasnya api. Sehingga dengan sekian waktu ketentuan pembakaran genteng tersebut, maka akan selesai, kemudian genteng-genteng itu akan menjadi warna yang sama, yakni merah, karena sudah melalui proses pembakaran. Dan genteng-genteng yang sudah dibakar dengan waktu tertentu, maka kemudian diambillah, dipilih oleh pembuat-pembuat genteng yang kemudian siap dipasarkan untuk para konsumen atau pembeli-pembelinya, yang pada akhirnya nanti genteng ini akan digunakan untuk menjadikan naungan ataupun menjadi atap dari semua bangunan yang dibangun oleh para pemilik-pemilik bangunan itu sendiri. Maka fungsi genteng adalah untuk menghindarkan dari semua penghuni atau barang-barang yang ada di dalam tidak terkena terik matahari panasnya itu. Dan juga genteng tujuannya untuk melindungi atau untuk supaya tidak masuknya air hujan ketika hujan deras. Dan subhanallah, ternyata saum Ramadan
yang dilakukan oleh kita semua, oleh orang-orang yang beriman tentunya. Allah panggil semua hamba-hambanya adalah hanya orang-orang yang beriman. Tidak semua umat manusia dipanggil oleh Allah, demikian juga tidak semuanya pembuat genteng mengambil tanah. Tetapi yang diambil adalah tanah-tanah pilihan yang siap untuk dijadikan genteng tersebut. Maka orang-orang yang beriman inilah kemudian mampu sami'na wa ata'na. Kemudian dia mendengar dan dia taat untuk melaksanakan ibadah saum. Dengan proses ibadah saum, maka sesungguhnya saum itu dinamakan di bulan Ramadan karena memang orang-orang Arab dulu menamakan perjalanan, menamakan bulan-bulan yang sesungguhnya sesuai dengan situasi, kondisi perjalanan daripada cuaca saat itu. Bertepatan dengan melaksanakan ibadah saum adalah cuacanya panas, maka disebut Ramadan. Bersesuaian juga dengan Ramadan yang maknanya membakar panas. Artinya kita semua di siang hari tidak makan, tidak minum, dan tidak hubungan dengan suami istri. Tetapi juga kita menjaga nilai-nilai yang membatalkan saum itu sendiri. Sehingga dengan melaksanakan ibadah saum artinya kita membakar apa yang ada pada tubuh kita. Membakar hawa nafsu kita, membakar keegoan kita, membakar hasudnya kita, membakar fitnah kita, membakar permusuhan kita yang selama ini boleh jadi ada pada diri kita. Maka dengan saum kita bakar semua itu. Dengan saum kita hanguskan semua itu. Sebagaimana juga membakarnya api terhadap genteng untuk diproses menjadi genteng yang luar biasa. Dengan dibakarnya hawa nafsu di dalam perjalanan ibadah saum, maka pada akhirnya manusia akan memiliki posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan melalui surat Al-Baqarah 183 pada kalimat terakhir, la'allakum tattaqun. Makna la'alla bimakna taraji yang sesungguhnya inilah proses yang harus dilaksanakan oleh setiap individu orang yang melaksanakan ibadah saum. Tujuannya adalah mendapatkan ketakwaan. Takwa inilah yang kemudian mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan, derasnya ujian, derasnya berbagai macam musibah. Maka dengan orang yang memiliki sifat takwa karena berpuasa, membentuk pribadi yang bertakwa, maka sesungguhnya orang yang berpuasa akan tangguh menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, musibah, termasuk kondisi COVID-19 yang hari ini ada di sekitar kita. Oleh karenanya dengan berpuasa, insya Allah, orang yang berpuasa posisinya akan ada di atas, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah manusia yang paling takwa. Oleh karena itu, saum membentuk pribadi yang bertakwa. Saum memiliki filosofi seperti halnya genteng yang dibuat sama jenisnya. Manusia dibuat dari tanah unsurnya dan genteng pun dari tanah. Semoga kita mampu memahami nilai-nilai saum dalam melaksanakan ibadah saum ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian, tantangan, rintangan, musibah yang ada di sekitar kita, sehingga kita berada pada posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.